Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Ketika sejumlah bencana menerpa Indonesia, ada beberapa kejadian yang sempat viral di media sosial yang mana orang Katolik menamakannya dengan istilah mujizat. Beberapa kejadian itu antara lain patung Bunda Maria yang berdiri kokoh di dalam gereja memuju setelah terjadi gempa. Juga patung Bunda Maria dan salib yang tetap berdiri di atas meja ketika banjir menerpa kota Manado. Oleh karena itu, saya suka membahas tentang apa pandangan gereja Katolik tentang mujizat. Pembahasan ini disadur dari New Advent dan Katolisitas. Linknya akan saya sertakan di dalam deskripsi. Mengingat pentingnya memahami pembahasan tentang mujizat ini, maka saya akan membaginya ke dalam 3 video atau 3 bagian. Pertama-tama, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu mujizat. Mujizat adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kodrat alam karena efeknya melampaui kekuatan atau kemampuan makhluk ciptaan. Mujizat disebut sebagai sesuatu hal yang adikodrati, yang melibatkan adanya campur tangan ilahi. Mengapa? Karena efeknya yang melampaui kekuatan kodrati. Santo Thomas Aquinas menulis, efek-efek tersebut dapat disebut sebagai mujizat yang dilakukan oleh kuasa ilahi, yang dilakukan di luar ketentuan yang umum terjadi pada alam, melampaui ketentuan atau hukum alam. Lebih lanjut, Santo Thomas Aquinas menerangkan, Tuhanlah yang menjadi penyebab mujizat. Mujizat terjadi karena sesuai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan. Dengan demikian, mujizat dapat dihubungkan dengan beberapa istilah seperti jari Tuhan, bisa dilihat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 19 ataupun juga di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Dan juga disebut dengan istilah tangan Tuhan, bisa dilihat di dalam 1 Samuel 5 ayat 6 dan Esra pasal 8 ayat 31. Adapun kuasa Tuhan terlihat dalam mujizat dari 2 hal, yaitu pertama, langsung melalui perbuatan Tuhan sendiri yang terjadi seketika itu juga. Dan yang kedua, tidak langsung atau dengan pengantaraan melalui ciptaannya sebagai sarana ataupun alat, yaitu melalui malaikat, bisa dilihat di dalam Daniel pasal 3, ataupun melalui manusia seperti di dalam kisah Musa dan Harun yang terdapat di dalam Keluaran pasal 7, ataupun juga yang dilakukan oleh para rasul, bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan juga terjadi melalui relikwi suci seperti mantel Nabi Elia, di mana yang terdapat atau dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Ada juga terlihat di dalam pengalaman Yesus sendiri, di mana ujung jumbai-jumbai Yesus menjadi penyembuh bagi orang. Bisa dilihat di dalam Injil Matius pasal 9 dan juga benda-benda yang lain. Lantas kita dapat bertanya, apa tujuan utama mujizat? Tujuan utamanya ialah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, tujuan utama mujizat ialah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, mujizat-mujizat yang terjadi menyatakan penyelenggaraan Tuhan yang maha besar. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada mujizat-mujizat Yesus.
Namun, perlu diketahui bahwa Yesus melakukan mujizat itu bukan karena untuk dikagumi atau menjadi populer, tetapi karena dorongan belas kasih Yesus terhadap manusia yang berdosa dan menderita. Dalam hal misi penyelamatannya, dengan melakukan mujizat-mujizat, Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan penguasa alam semesta. Dan kebangkitan adalah mujizat Yesus yang terbesar, agar siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Selain itu, ada juga beberapa tujuan sekunder, yaitu 1. Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pesan ilahi atau mengkonfirmasi kebenaran akan ajaran iman dan moral seperti yang terjadi dalam kisah Musa yang terdapat di dalam Keluaran pasal 4 atau yang terjadi dalam diri Elia yang dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Juga yang terjadi dalam hidup orang Yahudi, yakni bagaimana mereka mengenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Bisa dilihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 14. Dan bagaimana melalui perbuatan termasuk mujizat-mujizat Yesus, Yesus hendak menunjukkan bahwa Ia adalah Putra Allah. Lihat Injil Matius pasal 11 ayat 4. Selain itu, para rasul sendiri mengajarkan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus merupakan suatu konfirmasi atas ketuhanan Yesus. Lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tujuan sekunder yang berikut atau yang kedua ialah untuk memberi kesaksian akan kekudusan. Seperti halnya bagaimana Tuhan membela Musa dan juga terjadi di dalam proses kanonisasi orang kudus, santo dan santa di dalam gereja Katolik. Tujuan sekunder yang ketiga ialah untuk mendatangkan kebaikan baik jasmani ataupun rohani sebagai penghargaan terhadap suatu kebajikan. Seperti pada beberapa kasus, antara lain kisah janda Sarfat yang dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ada pula kisah yang lain, yaitu 3 pemuda dalam tungku api yang dikisahkan di dalam Daniel pasal 3, dan kisah tentang perlindungan Tuhan terhadap Daniel yang dikisahkan di dalam Daniel pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.